Isu keempat adalah laporan Pentagon, Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020. Kita membaca laporan Pentagon yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap RRT sebagai lokasi bagi fasilitas logistik militer. Secara tegas, saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Saya ingin ulangi bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Teman-teman media yang saya hormati, masuk ke isu kelima adalah beberapa rangkaian kegiatan, isu kelima adalah beberapa rangkaian tindakan atau aksi pembakaran dan perusakan Al-Quran di Swedia dan Denmark, serta publikasi kembali kartun Nabi Muhammad oleh tabloid Charlie Hebdo. Indonesia mengecam keras semua tindakan ini. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab, provokatif, dan telah melukai ratusan juta umat Muslim di dunia. Semua tindakan ini bertentangan dengan prinsip dan nilai demokrasi yang berpotensi menyebabkan perpecahan antar umat beragama di tengah dunia memerlukan persatuan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Teman-teman media yang saya hormati, selamat pagi dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada briefing pagi hari ini, kembali saya hadir bersama dengan tim yang kali ini terdiri dari juru bicara Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Teuku Faizazah, kemudian Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Duta Besar Jose Tavares, kemudian Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Pak Yuda Nugraha, Direktur Afrika yang sekaligus sebagai anggota dari TPPE, yaitu Pak Daniel Tumpal, dan Kepala BDSP Pak Rizal Purnama. Nah, teman-teman, minggu ini merupakan minggu yang cukup padat bagi aktivitas diplomasi Indonesia. Selain dua pertemuan besar, yaitu pertemuan Foreign Policy for Global Health dan pertemuan para menteri G20, hampir setiap malam para diplomat kita, baik yang berada di Jakarta maupun di perwakilan, terus melakukan komunikasi dengan Oslo dan Jenewa, membahas mengenai kerjasama vaksin melalui track kerjasama multilateral. Oleh karena itu, teman-teman, pada briefing pagi hari ini saya akan menyampaikan 7 isu utama. Yang pertama adalah hasil pertemuan Foreign Policy for Global Health. Yang kedua adalah hasil pertemuan para Menteri Luar Negeri G20. Yang ketiga adalah rekapitulasi presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Yang keempat adalah laporan Pentagon, Military and Security Development Involving the
People's Republic of China 2020. Yang kelima adalah tindakan penistaan berbasis agama. Yang keenam, perkembangan kerjasama vaksin. Dan yang ketujuh adalah rencana penyelenggaraan rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting yang akan mulai dilakukan minggu depan. Baiklah, teman-teman media yang saya hormati, saya masuk ke isu yang pertama, yaitu hasil pertemuan Foreign Policy for Global Health yang saya singkat FPGH. Kemarin sore, 3 September 2020, saya memimpin pertemuan FPGH secara virtual. Di dalam pertemuan hadir 7 menteri negara FPGH, yaitu Afrika Selatan, Brasil, Indonesia, Perancis, Norwegia, Senegal, dan Thailand. Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus juga hadir dalam pertemuan. Seperti teman-teman ketahui, Indonesia saat ini selama 1 tahun ini memegang keketuaan FPGH. Dan selama menjadi ketua FPGH, tema yang diusung oleh Indonesia adalah Affordable Healthcare for All. Inti dari tema tersebut adalah akses yang setara atau equal dan tentunya harga yang terjangkau. Tema ini telah kita persiapkan sejak setahun sebelum keketuaan. Alhamdulillah pada saat pandemi, tema ini justru menjadi sangat relevan, termasuk pada saat kita bicara mengenai masalah vaksin. Nah, dalam pertemuan tadi malam secara khusus saya menekankan harapan kiranya FPGH ini dapat menjadi motor bagi penguatan spirit kerjasama dan kolaborasi internasional dalam menghadapi pandemi saat ini. Di dalam pertemuan FPGH semalam saya menyampaikan 3 hal utama. Pertama, pentingnya kerjasama global untuk memastikan akses yang setara dan berkeadilan terhadap vaksin. Kepentingan negara untuk memenuhi kebutuhan nasional dan memastikan akses vaksin bagi semua harus berjalan beriringan. No one is safe until everyone is. Yang kedua, pentingnya tata kelola atau sistem kesehatan global yang kuat. Negara FPGH harus memperkuat WHO, terutama terkait kemampuan melakukan deteksi dini dan merespons tantangan kesehatan global ke depan. Hal yang ketiga yang saya sampaikan di dalam pertemuan FPGH semalam adalah pentingnya membangun sistem kesehatan nasional yang kuat dari setiap negara. Hal ini sangat penting mengingat arsitektur kesehatan global yang kuat harus ditopang dengan sistem kesehatan nasional yang kokoh. Dan selama pertemuan, negara anggota FPGH menyampaikan antara lain apresiasi atas berbagai aktivitas yang dilakukan Indonesia selama memegang keketuaan FPGH dan menilai inisiatif FPGH menjadi sangat relevan dalam masa pandemi mengingat isu kesehatan erat kaitannya dengan hubungan antar negara. Dan para negara anggota FPGH memberikan dukungan terhadap multilateralisme serta akses vaksin yang
yang setara dengan harga terjangkau. Teman-teman, sebagaimana diketahui, selama memegang keketuaan, Indonesia sangat aktif melakukan berbagai macam aktivitas, antara lain berhasil dikeluarkannya pernyataan bersama negara-negara FPGH pada kesempatan pertemuan Dewan Eksekutif WHO ke-146 terkait pandemi COVID-19. Selain itu, menyelenggarakan dan memimpin FPGH Health Ministers Meeting, jadi pertemuan para Menteri Kesehatan FPGH yang dilakukan di sela-sela World Health Assembly pada bulan Mei 2020, dan menyelenggarakan serta memimpin pertemuan antara lembaga yang setara dengan BPJS Kesehatan di negara-negara FPGH yang dilakukan pada 1 Juni yang lalu. Selanjutnya, untuk tahun 2021 mendatang, keketuaan FPGH akan dipegang oleh Norwegia. Teman-teman media yang saya hormati, selain memimpin pertemuan FPGH, tadi malam saya juga menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri negara G20 yang dipimpin oleh Arab Saudi selaku Ketua G20 tahun ini. Pertemuan ini diadakan sebagai salah satu tindak lanjut dari KTT luar biasa G20 yang diselenggarakan pada bulan Maret lalu, yang ditujukan untuk memperkuat kerjasama penanggulangan dampak pandemi, terutama terkait kerjasama lintas batas. Dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 semalam, saya mengingatkan bahwa G20 dibentuk 21 tahun yang lalu sebagai respon atas sebuah krisis, yaitu krisis keuangan dan ekonomi tahun 1999. Dengan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global, kerjasama G20 berhasil membawa dunia keluar dari krisis. G20 berhasil memberikan kontribusi dan menjadi bagian dari solusi. Meskipun bentuk krisisnya berbeda, saat ini kita sedang mengalami krisis yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19 yang berdampak pada kesehatan global dan resesi ekonomi dunia. Indonesia mendorong negara-negara G20 agar di saat krisis seperti ini, spirit kerjasama dan adanya collective global leadership juga muncul dan terus diperkuat, sehingga G20 dapat menjadi lokomotif upaya menangani pandemi ini. Negara G20 harus tetap menjadi bagian dari solusi. Ada 3 hal yang saya sampaikan di dalam pertemuan Menlu G20 semalam. Pertama adalah peningkatan kerjasama dalam perlindungan warga negara. Jadi pentingnya peningkatan kerjasama dalam perlindungan warga negara. Saya sampaikan apresiasi atas kerjasama berbagai negara, termasuk negara-negara G20, sehingga Indonesia dapat mengevakuasi dan merepatriasi lebih dari 145.000 WNI dari berbagai negara. Sebaliknya, Indonesia juga telah memberikan fasilitasi dan kerjasama penuh kepada negara lain dalam merepatriasi warga negaranya dari Indonesia. Yang kedua yang saya sampaikan dalam pertemuan Menlu G20 adalah mengenai pentingnya penguatan kerjasama kesehatan, terutama terkait vaksin. Saya tekankan sekali lagi bahwa negara-negara G20
harus menjadi motor penggerak bagi adanya akses yang setara terhadap vaksin yang aman dengan harga yang terjangkau. Saya ingatkan bahwa kesehatan adalah kekayaan kita, health is our wealth, and no one is safe until everyone is. Hal yang ketiga yaitu yang saya sampaikan di dalam pertemuan Menlu G20 adalah kerjasama dalam mitigasi dampak sosial ekonomi dari krisis ini. Negara-negara G20 harus mengambil langkah terdepan dalam upaya pemulihan kembali ekonomi dunia, termasuk terkait global supply chain yang sempat terdisrupsi, kemudian membuka konektivitas terutama untuk barang, kegiatan bisnis dan kemanusiaan dengan satu syarat yaitu terus diterapkannya protokol kesehatan yang ketat. Di akhir pertemuan di akhir pernyataan Indonesia, saya tegaskan kembali bahwa persatuan dan solidaritas negara-negara G20 akan menjadi faktor pendorong penting dalam upaya dunia memerangi pandemi COVID-19. Teman-teman media yang saya hormati, masuk ke isu yang ketiga, yaitu rekapitulasi presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Seperti kita ketahui, Indonesia memegang presidensi Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 2020. Kita patut bersyukur bahwa presidensi ini dapat kita jalankan dengan baik dan dengan bermartabat. Sambil terus menjalankan peran sebagai jembatan atau bridge builder dan mengedepankan inklusivitas dan transparansi, presidensi Indonesia dijalankan dengan menghormati dan menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum internasional. Indonesia berpandangan bahwa tanpa penghormatan terhadap nilai dan prinsip hukum internasional, maka akan sulit tercipta sebuah dunia yang damai, stabil, dan setara. Semua pihak memahami bahwa tidak mudah menjalankan presidensi di tengah pandemi yang juga dibarengi dengan semakin meningkatnya rivalitas dan pembelahan posisi negara anggota DKPBB di hampir semua isu. Kita telah tunaikan tanggung jawab presidensi tersebut dengan baik. Presidensi Indonesia mendapatkan apresiasi tidak hanya dari negara anggota DKPBB, namun juga dari negara-negara anggota PBB lainnya di luar DKPBB. Di bawah presidensi Indonesia, DKPBB telah mengesahkan 4 resolusi. Salah satunya adalah rancangan resolusi kita atau resolusi kita karena sudah diadopt mengenai Women Peacekeeping Operation atau penjaga perdamaian perempuan. Resolusi ini berhasil diadopsi secara konsensus pada 28 Agustus sebagai resolusi DKPBB nomor 2538. Resolusi ini disponsori oleh 97 negara anggota PBB termasuk seluruh negara anggota Dewan Keamanan. Ini juga merupakan resolusi pertama yang diprakarsai Indonesia sepanjang sejarah keanggotaannya di DKPBB. Resolusi ini juga merupakan resolusi DKPBB yang secara khusus membahas peran pasukan perempuan di dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Sementara itu, 3 resolusi lainnya yang diadopsi selama presidensi Indonesia adalah resolusi mengenai perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Libanon atau
atau UNIFIL, kemudian resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia atau UNSOM, dan yang ketiga adalah resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali. Satu resolusi usulan Indonesia mengenai penanggulangan terorisme juga telah mendapat dukungan 14 negara anggota PBB, namun tidak dapat disahkan karena veto oleh satu negara. Seluruh negara anggota PBB, Dewan Keamanan PBB, saya ulangi, seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB menyesalkan penggunaan veto terhadap resolusi tersebut. Indonesia tetap berkomitmen untuk terus mendorong Dewan Keamanan PBB memajukan pendekatan komprehensif di dalam memerangi terorisme. Dari sisi kegiatan di bawah presidensi Indonesia, DKPBB telah melaksanakan 50 kegiatan yang diselenggarakan dalam format virtual maupun pertemuan secara langsung. Hingga hari terakhir presidensi tanggal 31 Agustus, Indonesia telah memimpin 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, 5 agenda tambahan, dan 12 pertemuan badan subsidiar DKPBB. Di antara serangkaian pertemuan tersebut, Indonesia telah menyelenggarakan 3 signature events. Yang pertama, pertemuan mengenai keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir diselenggarakan 6 Agustus. Kemudian yang kedua, pertemuan mengenai keterkaitan antara Bina Damai dengan pandemi COVID-19 yang juga saya pimpin secara langsung dan dilaksanakan 12 Agustus. Penyelenggaraan pertemuan ini juga merupakan terobosan baru karena pada awalnya agak sulit membawa isu pandemi ke Dewan Keamanan PBB karena dinamika dan perbedaan pandangan anggota yang cukup tajam mengenai hal ini. Namun akhirnya pertemuan ini dapat terselenggara dengan baik. Dan yang ketiga adalah pertemuan Arya Formula mengenai isu serangan cyber terhadap infrastruktur vital pada tanggal 27 Agustus sebagai hasil kerjasama dengan Palang Merah Internasional dan dipimpin oleh wakil tetap Indonesia untuk PBB di New York. Jadi teman-teman, satu tanggung jawab besar telah kita tunaikan dengan baik, dengan bermartabat, dan merupakan salah satu pemenuhan komitmen Indonesia untuk menjadi mitra sejati perdamaian, true partner for peace. Terima kasih kepada semua pihak, semua negara yang telah bekerja sama dengan Indonesia selama Indonesia menjalankan presidensi di Dewan Keamanan PBB. Teman-teman yang saya hormati, isu keempat adalah laporan Pentagon, Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020. Kita membaca laporan Pentagon yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap RRT sebagai lokasi bagi fasilitas logistik militer. Secara tegas, saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Saya ingin ulangi bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun.
Teman-teman media yang saya hormati, masuk ke isu kelima adalah beberapa rangkaian kegiatan, isu kelima adalah beberapa rangkaian tindakan atau aksi pembakaran dan perusakan Al-Quran di Swedia dan Denmark, serta publikasi kembali kartun Nabi Muhammad oleh tabloid Charlie Hebdo. Indonesia mengecam keras semua tindakan ini. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab, provokatif, dan telah melukai ratusan juta umat Muslim di dunia. Semua tindakan ini bertentangan dengan prinsip dan nilai demokrasi yang berpotensi menyebabkan perpecahan antar umat beragama di tengah dunia memerlukan persatuan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Teman-teman, masuk ke isu ke-6, saya ingin menyampaikan perkembangan kerjasama vaksin. Teman-teman, hampir di semua pertemuan internasional saat ini, isu vaksin selalu menjadi salah satu isu yang dibahas. Upaya Indonesia untuk mendapatkan akses vaksin secara tepat waktu, aman, dan dengan harga terjangkau telah dilakukan sejak awal pandemi. Para diplomat kita terus bekerja keras untuk membantu pemerintah mendapatkan akses vaksin ini melalui baik kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral. Para diplomat kita juga terus mendukung pengembangan vaksin mandiri Indonesia, vaksin merah putih kita, untuk keperluan jangka menengah dan jangka panjang kita. Saya tidak akan sampaikan kembali komitmen-komitmen yang sudah kita peroleh melalui kerjasama bilateral karena sudah beberapa kali disampaikan, dan pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan update mengenai akses vaksin dari kerjasama multilateral. Teman-teman, day and night para diplomat Indonesia bekerja dengan kementerian, lembaga lain, terus melakukan komunikasi, baik dengan Jenewa terkait dengan Gavi, dengan COVAX Facility dan WHO, dan dengan Oslo terkait dengan CEPI. CEPI adalah Coalition for Epidemic Coalition for Epidemic Preparedness. Dapat saya jelaskan bahwa CEPI, Gavi, dan WHO adalah 3 institusi utama pelopor COVAX Facility yang dibentuk untuk memastikan akses adil dan merata atas vaksin COVID-19. Rencananya, COVAX akan mendistribusikan vaksin sebesar 2 miliar dosis hingga akhir 2021 ke seluruh negara dunia. Detail pembahasan mengenai mekanisme pendistribusian, biaya, besaran vaksin, dan lain-lain masih terus dibahas oleh Gavi pada akhir September 2020. Sementara dengan CEPI, pokok bahasan adalah mematangkan kemungkinan kerjasama yang dapat dilakukan CEPI dengan Bio Farma dalam bidang manufacturing vaksin. Khusus mengenai kerjasama CEPI dan Bio Farma saat ini sudah masuk di dalam shortlist, yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk melakukan kerjasama dengan CEPI di bidang manufacturing vaksin, atau mereka sebut shortlist potential drug products manufacturers for CEPI's COVID-19 vaccine. CEPI akan melakukan due diligence mulai 14 September sampai akhir September untuk memastikan langkah-langkah berikutnya.
Kita akan mempersiapkan due diligence ini sebaik mungkin sehingga hasilnya akan baik. Kita mohon doa teman-teman semua agar hasilnya baik, dan saya akan terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Kepala BPOM serta lembaga terkait lainnya mengenai kerjasama vaksin ini. Nah, teman-teman, isu terakhir adalah terkait rencana penyelenggaraan rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting. Minggu depan, tanggal 9 sampai 12 September 2020, saya akan menghadiri rangkaian pertemuan 53rd ASEAN Foreign Ministers Meeting atau AMM dan Post Ministerial Conferences atau PMCs and related meetings. Setidaknya terdapat 19 rangkaian pertemuan yang akan diselenggarakan secara virtual dan akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh selaku Ketua ASEAN tahun 2020. Di sela-sela pertemuan, saya bersama para Menlu ASEAN juga akan hadir pada beberapa pertemuan, antara lain Dialogue on Strengthening Women's Role for Sustainable Peace and Security, kemudian ASEAN Foreign Ministers Meeting Interface with ICHR Representative, dan ASEAN Coordinating Council Special Meeting on Sub-Regional Cooperation. Dalam rangkaian pertemuan ASEAN ini, beberapa outcome documents direncanakan akan diadopsi, antara lain Joint Communique of the 53rd ASEAN Foreign Ministers yang pada intinya menjelaskan mengenai penekanan komitmen para Menlu ASEAN untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi kawasan, kemudian pengesahan Plan of Action antara ASEAN dengan mitra wicara, dan juga beberapa outcome documents lainnya yang sampai saat ini masih terus dirundingkan. Teman-teman media yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan press briefing secara virtual pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Duta Besar Faizazah untuk menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, yang tentunya didampingi oleh tim yang lain. Teman-teman, sekali lagi selalu stay healthy, stay strong, stay united. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak